Bab 2574. Barang berharga Yuda Sue. Dan Erikin pernah menguji sebelum ilmu sihir kedua dibuka. Hal ini memakan biaya lebih banyak Reiki, yang membuktikan bahwa ilmu sihir ini lebih sulit untuk disempurnakan dan harus lebih kuat. Teknik naga terbang adalah sebuah ilmu dewa, lalu level berapa yang membutuhkan lebih banyak aura untuk membuka di belakangnya. Menurut Yunahan, tingkat ilmu dewa yang sama juga memiliki 4 tingkatan: kekurangan, biasa, unggul, dan tak terbatas. Teknik naga terbang dianggap sebagai teknik unggul, maka jenis ilmu dewa berikutnya setidaknya tak terbatas, atau bahkan ilmu dewa tingkat keempat. Memikirkan hal ini, Erikin juga memiliki beberapa harapan. Erikin, aku dapat merasakan Reiki di dalam tubuhku, dan sepertinya mengalir melalui meridianku secara otomatis, tidak ada rasa sakit di meridian. Melihat Erikin tersesat dalam pikirannya, Yunahan menelan pil dewa, merasakan perubahan di tubuhnya, dan berkata dengan terkejut. Ini menunjukkan bahwa tubuhmu hampir pulih, sekarangmu dapat memobilisasi Reiki, dan mulai menggunakan teknik untuk memulihkan dirimu. Untuk sementara menarik pikirannya, Erikin mengangguk. Tetapi kamu kehabisan kerohanian sebelumnya, dan tubuhmu terlalu lemah, jadi kamu harus meluangkan waktu di awal, jangan terburu-buru. Aku mengerti. Merasakan kembali Reiki membuat ekspresi Yunahan sangat bersemangat, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Yunahan secara bertahap memasuki proses latihan. Erikin berpikir sejenak, dan menutup tirai tipis Reiki untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Lagi pula, Yunahan sudah memiliki Reiki sekarang, jika ingin mengangkat tirai tipis, dia dapat melakukannya kapan saja. Dirinya berada di dalam gua lagi, menerapkan formasi pengumpulan roh, kemudian berjalan keluar dari gua. Pulau ini sangat sunyi, semuanya sama seperti sebelumnya, dan beberapa formasi yang ditinggalkan oleh Erikin tidak tersentuh. Ribuan Sky Eater yang dilepaskan secara khusus juga mengelilingi sekeliling, sama sekali tidak ada kelainan yang ditemukan. Tidak ada kultivator dari aliansi darah yang mendekat dalam sehari, dan seharusnya tidak ada lagi orang yang datang. Namun, aku masih harus melihat-lihat tas penyimpanan Yuda Sue, pikir Erikin. Yuda Sue terluka parah sebelumnya dan diselamatkan oleh orang misterius itu. Itu tidak berarti bahwa kemampuan pihak lain untuk melacak mereka berdua telah hilang. Tetapi terdapat sebuah kemungkinan, tas penyimpanan Yuda Sue hilang, dan ekspresi gugupnya, mungkin pihak lain menyembunyikan sebuah rahasia, yang kebetulan berada di dalam tas penyimpanan itu. Dalam hal ini, jika dirinya meninggalkan pulau terpencil ini untuk sementara, seharusnya tidak terdapat masalah. Aku akan melihat tas penyimpanan pemimpin aliansi darah ini, maka aku akan mengetahui hasilnya. Erikin kembali ke dalam gua dan duduk lagi. Membalikkan tangannya, dia mengeluarkan tas penyimpanan yang dibuat dengan hati-hati. Tas penyimpanan kultivasi sihir lainnya dapat dilihat secara perlahan, tetapi milik Yuda Sue harus dicari tahu terlebih dahulu. Karena Yuda Sue masih hidup, Erikin tidak dapat segera membuka tas penyimpanannya, hanya dapat secara perlahan menghilangkan segel pada tas penyimpanan. Hanya saja saat Reiki berjalan, Erikin merasa kekuatan segel ini tidak sekuat yang dia kira. Kekuatan segel tergantung pada kultivasi seorang kultivator, hal ini juga terkait dengan jarak antara keduanya. Dapatkah dikatakan bahwa orang yang menyelamatkan Yuda Sue sangat jauh dari lautan tak berujung? Mata Erikin berkedip, dan dia merasakan sesuatu yang tidak biasa lagi. Sebagian besar kultivasi iblis yang datang ke lautan tak berujung menyebabkan bencana di daratan dunia dewa, dan berlari ke sini untuk melarikan diri. Tetapi Yuda Sue tidak hanya diselamatkan oleh orang yang kuat, tetapi juga berasal dari tempat yang jauh. Apakah Yuda Sue ini benar-benar hanya kultivasi iblis biasa dari lautan tak berujung?
Merasa butuh banyak waktu untuk melepas segel dari dunia luar, Erik Kin langsung masuk ke ruang memurnikan obat. Pada saat ini di tengah istana yang suram, Yuda Sue sedang duduk di genangan cairan merah dengan mata tertutup. Jika diperhatikan dengan seksama, cairan kental ini tidak hanya berwarna merah cerah, tetapi juga memiliki bau khusus. Yang mengejutkan adalah air kolam ini mengental oleh aliran darah. Sebenarnya, itu semua adalah darah kultivator berpangkat tinggi. Saat Yuda Sue sedang berlatih, darah di genangan air ini terus berbusa, dan gumpalan aura jahat disedot ke dalam tubuh oleh Yuda Sue, memungkinkan tubuhnya untuk terus pulih. Selama latihan, Yuda Sue tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan sentuhan rasa kesal dan dendam dalam ekspresinya. Anak itu mengambil tas penyimpananku dan masih mencoba untuk membukanya. Sialan. Yuda Sue membanting tinju ke dalam cairan darah, mengutuk diam-diam. Tubuhnya hampir pulih pada saat ini, tetapi tempat ini terlalu jauh dari lautan tak berujung, dan leluhur dengan tegas melarangnya untuk kembali ke lautan tak berujung. Jadi bahkan jika dia tahu bahwa harta yang dia simpan selama bertahun-tahun berada di tangan Erik Kin, Yuda Sue tidak dapat merebutnya kembali. Sebenarnya kenapa leluhur begitu takut? Anak itu seharusnya tidak memiliki identitas yang besar. Siapa orang kuat di balik layar yang leluhur katakan? Yuda Sue menggertakkan giginya. Leluhur buru-buru menyeret dirinya kembali pada saat itu, bahkan tidak memedulikan tas penyimpanannya, kemudian dengan sungguh-sungguh memerintahkannya untuk tinggal di sini dan buru-buru pergi lagi. Tampaknya dia juga membutuhkan seseorang untuk mendiskusikan dan menentukan identitas orang di balik layar Erik Kin. Anak ini, dia bahkan tidak mengetahui namanya, apakah dia keturunan dari klan besar tertentu. Tidak peduli siapa dia, jika aku bertemu dengannya lagi, aku harus membunuhnya dan mengambil kembali tungku harta karun iblis. Yuda Sue merasa kesal untuk waktu yang lama, dan akhirnya tenang, kemudian mulai berlatih dengan tenang. Tetapi dia tidak bisa menyangka bahwa hanya setelah kurang dari sehari, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tas penyimpananku telah hilang, anak ini telah memecahkan segel yang kutinggalkan dalam waktu kurang dari sehari, bagaimana mungkin? Erik Kin baru memasuki tahap awal fase penilaian, dan dia adalah orang kuat satu penurunan. Kesenjangan di dalam fase, jatuh pada kekuatan segel, yang merupakan eksistensi yang tidak dapat dibuka dengan cara lain. Meskipun Yuda Sue tahu bahwa 99% dari tas penyimpanannya telah hilang, dan Erik Kin butuh setidaknya sekitar 10 hari untuk membuka tasnya. Tetapi pada akhirnya Erik Kin melakukannya kurang dari sehari. Mungkinkah ada orang fase penilaian satu penurunan yang membantunya menghilangkan segel? Sayang sekali mantra hati yang paling cocok untukku dalam keluarga telah dicuri oleh pengkhianat. Jika aku bisa mendapatkan teknik yang lengkap, bagaimana aku bisa kalah dari anak itu? Sialan. Yuda Sue memukul darah di sekitarnya dengan marah dan kekalahannya pada Erik Kin membuatnya merasa sangat tidak terima. Di tengah aula, dia meraung terus-menerus. Benar saja, barang hebat telah sampai ke tanganku, dan aliansi darah seharusnya tidak akan mengejar Yuna Han lagi. Di dalam gua, Erik Kin memegang tungku tangan berwarna kuningan dan indah di tangannya, matanya berbinar. Di dalam tungku kecil ini, terdapat sosok kecil jiwa Dewa Yuna Han yang sedang duduk bersila, dan dari waktu ke waktu ada aura yang menyebar keluar dari tungku tangan dan berkibar ke arah Yuna Han. Jelas, melalui hal inilah semua orang dalam aliansi darah akhirnya dapat menemukan posisi Yuna Han. Apa yang membuat Erik Kin terlihat aneh adalah bahwa di dalam tungku tangan ini, masih ada jejak auranya sendiri, yang perlahan-lahan mengembun. Benar saja, Yuda Sue ini tidak hanya ingin membunuh Yuna Han, tetapi juga ingin membunuh dirinya. Untungnya, dirinya membuat keputusan yang menentukan dan memutuskan untuk melawan-lawan. Jika tidak,
Keduanya akan diawasi olehnya di kemudian hari, dan akan lebih merepotkan jika mereka ingin mengurungnya di aliansi darah. Bersambung.